Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 1. Kalian berjumpa lagi dengan Pak Aziz tentunya dalam pelajaran Quran Hadis hari ini ya. Untuk itu anak-anakku tetap semangat bagi kalian walaupun kita masih belajar dari jarak jauh seperti ini. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, marilah kita buka pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 1, untuk hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang surah-surah pendek, yaitu tepatnya surah An-Nasr. Nah, hari ini kita akan membahas surah berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun tentunya kalian sudah pada hafal ya. Kalian bisa lihat pada layar. Kemudian mari kita baca surah Al-Kafirun ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, itu tadi adalah surah Al-Kafirun. Ada berapa ayat jumlahnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada 6 ayat. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Nah, kenapa ini berarti orang-orang kafir? Nanti Pak Is akan jelaskan. Siapa itu orang-orang kafir, Pak Is? Nah, orang-orang kafir adalah orang yang mengingkari atau tidak mau menyembah Allah, disebut dengan orang-orang kafir. Nah, surah Al-Kafirun yang kita baca ini merupakan surah yang ke-109 di dalam Al-Quran ya. Kalau kemarin An-Nasr ke-110, Al-Kafirun ini 109, berarti Al-Kafirun ini di depannya surah An-Nasr. Lebih dulu Al-Kafirun, kemudian baru An-Nasr, baru Al-Lahab, dan seterusnya. Nah, surah Al-Kafirun berjumlah berapa tadi? 6 ayat. Nah, surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun berisi tentang larangan Allah kepada umat Islam untuk mengikuti orang-orang kafir, menyembah berhala. Karena apa? Karena umat Islam hanya menyembah kepada Allah. Nah, ceritanya begini anak-anak. Ketika surah Al-Kafirun ini turun, saat itu terjadi sebuah peristiwa yang mana orang-orang kafir di kota Mekah itu mengajak Rasulullah dan umat Islam untuk sama-sama bergantian menyembah Allah dan berhala. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, "Hai Muhammad, gini saja, kita damai. Supaya kita tidak terjadi permusuhan, gimana kalau kita sama-sama menyembah Tuhan kita? Hari ini misalkan kita orang-orang kafir dan kalian umat Islam menyembah berhala. Besok
Nah, kalian umat Islam menyembah Allah, kami orang-orang kafir juga mau ikut menyembah Allah. Besoknya lagi kita bareng-bareng lagi nyembah berhala. Besoknya lagi kita bareng-bareng lagi nyembah Allah. Gimana? Nah, jadi orang kafir di situ menawarkan kepada umat Islam untuk bersama-sama menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Padahal kan tidak boleh bagi umat Islam untuk menyembah berhala. Ya, toh? Karena bagi umat Islam Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah lah yang harus disembah. Ya, toh? Kemudian turunlah surah Al-Kafirun ini, yang mana maknanya qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, ya toh, la a'budu ma ta'budun, ya toh, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kami tidak menyembah berhala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah, karena kalian menyembah berhala. Kami menyembah Allah. Ya toh? Wala ana abidum ma abattum. Dan saya tidak menyembah, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian lagi sekali lagi kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan kalau kalian orang kafir mau menyembah berhala, silahkan. Tapi kami umat Islam, ya toh, kami, agama kami mengajarkan hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Itulah ketegasan umat Islam, ya toh, lewat surah Al-Kafirun, yang mana menolak ajakan orang-orang kafir untuk bersama-sama menyembah Allah dan menyembah berhala juga. Karena sekali lagi kita hanya menyembah kepada Allah. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Ya toh? Nah, kalau keadaan sekarang gimana? Kita tetap menjaga kerukunan kepada mereka yang tidak beragama Islam atau disebut non-Muslim. Misalkan ada orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita hormati mereka. Silahkan mereka yang Kristen mau ke gereja, atau silahkan mereka yang Hindu Buddha mau ke kuil atau ke mana namanya wihara, ya toh. Orang Konghucu silahkan kalau mereka mau ke kelenteng, ya orang Konghucu itu, dan lain sebagainya silahkan. Tapi kita umat Islam, kita tetap ibadahnya kepada Allah, ya tempat ibadah kita ya di masjid, ya toh. Jadi tetap kita harus hidup rukun dengan mereka, karena kita apalagi berada dalam satu bangsa dan satu tanah air Indonesia, harus tetap rukun, hormati mereka yang mau menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan, ya toh. Kita ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan ke wihara, ke kelenteng. Kalau sekedar wisata, ya toh, nggak apa-apa. Kalau sekedar refreshing ke tempat wisata dianggap sebagai wisata, boleh, nggak apa-apa. Misalkan di Semarang ini ada itu Kelenteng Sampokong itu, ya, itu boleh Pak, boleh kalian untuk wisata di situ. Tapi tetap nggak boleh ibadah di situ, ya toh. Umat Islam ya ibadahnya ya menyembah Allah, tidak boleh ikut-ikutan menyembah ibadahnya agama lain. Nah, itu cara kita menghormati keberagaman, ya toh, di dalam berbangsa dan bernegara, ya. Paham ya anak-anakku, ya? Jadi itu sebagai umat Islam menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak boleh menyembah yang lain. Seandainya ada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agamanya dengan kita tetap hormati mereka. Silahkan mereka kalau mau beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Itu saja anak-anakku, ya toh. Kita tutup ya pertemuan di hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.